Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 11 produksi film. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kompetensi dasar keempat. Ya, ini bisa dilihat yang saya blok biru. Nah, itu adalah menganalisis prinsip teknik dasar kamera dan kemudian menjabarkan prinsip dasar kamera. Ini untuk prakteknya. Jadi kita memahami dulu prinsip dasar teknik kamera dan prinsip dasar dari penggunaan fokus, penggunaan diafragma, focusing diafragma, kemudian shutter speed. Nah, yang terakhir penggunaan ISO. Mungkin nanti ada video yang lebih lengkap bagaimana pengaturannya di kamera tentang penggunaan kamera DSLR ya, settingnya. Nanti kamu bisa melihat di video yang akan saya tampilkan. Nah, sebelumnya kamu harus memahami dulu kamera movement, kamera angle, dan komposisi gambar. Kemarin komposisi gambar juga sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian angle mungkin saya jelaskan sedikit. Ini untuk reminding karena kelas 10 dulu sudah pernah. Dan yang terakhir kamera movement. Mungkin yang saya kasih slide-nya saya bahas dulu kamera movement ya. Nah, di kamera movement ini kalian pasti masih ingat bagaimana itu pan, tilt up, tilt down, tracking, arching, swing. Nah, itu yang harus kamu pastikan kamu memahami penggunaan kamera dengan pergerakan kamera movement yang benar. Nah, kenapa? Karena pergerakan kamera movement yang benar itu kita harus apa? Smooth, kemudian kita stabil. Kecuali kamu punya motivasi pengambilan gambar fighting, itu boleh selama ada motivasinya tidak masalah. Jadi kamu nanti pengambilan gambarnya untuk dasar kelas 10 dan kelas 11 kita gunakan aksesoris kamera, penyangga kamera dulu atau kita gunakan stabilizer. Nah, di sini di materi ini sudah saya tampilkan tentang kamera movement. Mungkin kamu bisa melihatnya. Kamera movement. Kamera movement yang pertama kita akan membahas tentang banyak gangguan nih suaranya nih. Karena saya tidak menggunakan mic. Nah, ini bisa dilihat kamera movement itu apa? Kamera movement adalah suatu cara menciptakan gambar yang menarik dengan disertai pergerakan kamera sebagai perekam objek dalam bidikan agar hasilnya terlihat lebih menarik dan menimbulkan kesan dramatik dari objeknya. Jadi, intinya adalah pergerakan kamera kemudian untuk menghasilkan kesan yang dramatik. Banyak digunakan kan memang untuk dramatisasi karena apa namanya? Pergerakan kamera bisa menghasilkan gambar yang dramatis, contohnya dari pergerakan gambar dengan track in ketika orang kaget ketemu dengan musuhnya, kemudian gambar kita track kelihatan wajahnya dari medium shot sampai kemudian agak close, agak mendekat, track in, jadi kelihatannya kesannya berbeda daripada hanya menggunakan eh, pergerakan tanpa pergerakan atau menggunakan hanya zoom. Beda dengan menggunakan track in sama zoom. Kalau zoom lensa yang bergerak zoom, tapi kalau track kamera yang bergerak maju mendekati. Kalau zoom kan tidak, lensa yang kita zoom. Tapi kalau kamera track in berbeda. Jadi hasilnya juga berbeda nanti. Nah, kemudian ini pergerakan gambar yang pertama adalah track, adalah panning. Panning adalah teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera mengikuti arah objek. Ini diulangi lagi, kalau dulu kamu tidak pakai teori langsung praktek kelas 10, sekarang kita praktek dan teori. Jadi yang dimaksud dengan pengambilan gambar panning adalah mengikuti sesuai poros. Ini poros. Tripod itu poros. Jadi pengambilan gambar dengan poros. Nanti kalau ada soal pengambilan gambar dengan poros itu berarti adalah pengambilan gambar dengan tripod. Ini porosnya. Kamu tinggal kamera panning. Tinggal pen apa? Pen kanan dan pen kiri. Nah, ini sudah jelas. Ini saya bawa kamera pen kanan atau pen kiri, pen kanan atau pen kiri, panning. Ini jangan lupa.
pengambilannya juga stabil, gunakan tripod. Ini saya tidak menggunakan tripod, kebetulan di gambar tidak bisa dilihatkan nanti. Nah ini ya, kemudian pertama fungsinya. Nah di sini ada fungsinya. Fungsinya apa? Pertama mengikuti objek, terus kemudian yang kedua memvisualkan panorama landscape. Jadi dengan pen kamu bisa terlihat semuanya gambar. Berbeda dengan kamu statis, hanya kelihatan dua sisi itu saja. Tapi kalau pen tercover semua, tercover semua. Kemudian yang ketiga memberikan kesan keluasan setting. Keluasan setting, jadi settingnya terlihat semua, terlihat kalau setting itu sangat luas sekali, terlihat dimensinya. Jangan lupa, saya sering bilang shot wayang, jangan gunakan wayang shot. Wayang shot itu apa? Pengambilan gambar subjek yang hanya satu sisi aja, satu sisi ini, satu sisi muka saja. Nah seperti ini mungkin kelihatan sini aja, tapi kamu harus lihatkan 3/4 gini. Nah, kalau 3/4 gini kan kelihatan dimensi wajahnya. Makanya kita posisikan subjek itu jangan begini, tapi kelihatan agak begini. Agak 3/4 supaya wajah dimensinya kelihatan. Supaya tidak menjadi wayang shot, shot wayang. Kemudian till. Nah, ini till. Till up, till down, till up, till down. Ingat kan? Kemudian dulu sering praktek kita kelas 10 teknik pengambilan till up, till down. Kemudian pengambilan gambar dengan tilt up. Nah, ini tilt up. Tilt up itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu tilt up. Sedangkan pengambilan gambar kesannya apa ini? Mengikuti objek, fungsinya mengasihi objek, bergerak dari atas ke bawah, terus memvisualkan ketinggian. Dengan tilt up berarti kan kita terlihat objek itu tinggi. Tingginya seberapa? Kita tilt up. Seperti gedung, orang, pohon, dan sebagainya. Ini kelihatan. Kemudian memberikan kesan dramatik. Wah, apabila kita ngambil gambar raksasa dengan dari tilt up ke tilt down kan kelihatan, terlalu tinggi sekali. Nah, itu yang dihasilkan, sangat tinggi sekali. Kemudian yang ketiga, track. Nah, track ini menggunakan track biasanya track in, track out. Kalau track in ke depan, track out ke belakang. Nah, kalau ke samping nanti ada crab. Crab kanan, crab kiri. Crab itu kan kepiting. Jadi kepiting itu jalannya menyamping. Jadi crab kanan dan crab kiri. Crabbing. Tracking, track in, track out. Track in, track out. Kemudian ini ada track left, track right. Crab kalau lebih apa namanya? Di dasarnya itu crabbing, crab. Hampir sama aja sih sebenarnya. Menggunakan track left, track right sama aja. Fungsinya apa? Mau crab kanan, crab kiri. Karena kalau dari pakemnya, ilmu dasarnya adalah crabbing, crab. Nah, kalau di sini ini adalah track. Track kanan, track kiri. Track kanan, track left, kiri, track kanan. Fungsinya mengikuti objek yang bergerak kan lebih bagus. Pengambilan gambar lebih stabil dengan menggunakan track, kita ikutin mereka lagi bergerak. Kemudian yang kedua memvisualkan panorama landscape, hampir sama seperti pen kanan, pen kiri. Perbedaannya pen kanan kita bergerak hampir diagonal, tapi kalau menggunakan track kita bergerak lurus, smooth, lebih smooth. Sama-sama smooth, cuma nanti fungsinya agak berbeda sedikit. Dan memperlihatkan keluasan setting hampir sama, memberikan kesan dramatik. Benar, memberikan kesan dramatik. Karena dengan track kita ngikutin seolah-olah kamera itu sejajar dengan subjeknya. Nah, ini ada suara lagi, kebetulan ada pembangunan di depan jadi suaranya masuk. Tapi suara saya jelas ya. Kemudian follow shot. Ini follow, kamu bisa gunakan gimbal. Karena follow gunakan gimbal itu ada berapa? Ada gunakan kalau itu steadicam itu. Steadicam zaman dulu menggunakan seperti itu, belum ada stabilizer gimbal seperti sekarang. Kalau kita sekarang kan lebih mudah ya. Karena elektrik ini masih manual karena menggunakan pemberat. Kalau zaman dulu memang ini manual. Tapi zaman sekarang ini zaman dulu menggunakan pemberat. Kalau sekarang sudah elektrik ya, gunakan gimbal stabilizer. Itu namanya follow shot, following shot. Follow, jadi shotnya follow, kamu follow shotnya. Nah, kemudian yang
terakhir ini ada lagi yang tidak masuk di sini adalah arcing. Arcing itu bergeraknya kamu swing ya, swing kamu bergeraknya cepat, set set, mungkin dari A, dari subjek si A, dari si A ini bergerak ke B, set ke B, dari A, set pindah dari subjek A pindah ke B, ini B. Nah, jadi pindahan itu swing cepat, set set, cepat sekali, cepat. Nah, kalau arcing dia diagonal sih, pengambilan gambarnya diagonal, set, diagonal pokoknya ya, pengambilan gambarnya diagonal, berputar setengah lingkaran, itu arcing. Beda dengan swing. Kalau swing cepat ya, dari satu baik yang satu ini ke ini A pindah ke objek, ke subjek B, B ke A, set, pindah. Jadi kita pastikan mana kita mau pindah kemana, dari A atau ke B, dari A ke B, maka kita gunakan pergerakan gambarnya namanya swing, cepat, swing. Nah, itu pergerakan. Jadi jangan lupa ya, ada track in, track out, panning, ada kemudian tail up, tail down, kemudian track in, track out, track in, track out. Ini jangan lupa. Semua pengambilan gambar saya wajibkan pengambilan gambarnya smooth, tidak bergoyang ataupun tidak shaky. Karena makanya gunakan poros, gunakan apa? Stabil, agar stabil, tripod. Yang kedua mungkin gunakan gimbal. Meskipun kamu gunakan kamera, tolong gunakan tripod kamera, karena ini penting untuk kestabilan gambar kalian. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita nonton aja. Di sini ada video yang akan saya tampilkan, yaitu video tentang bagaimana penggunaan dari setting di kamera, seperti yang KD tadi yang dijelaskan di depan, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini, nah sini yang 3 titik, yaitu memahami prinsip dasar kamera. Di sini kan komposisi gambar kemarin sudah, tinggal nanti selanjutnya adalah kamera angle, saya jelaskan lebih lanjut karena ada motivasinya. Nah, mungkin di sini ada video dulu, saya loading dulu. Ini pembelajarannya tentang kamera, tetap tentang kamera, karena ini penting sekali, dasar. Karena kita tidak bisa praktek, maka penggunaan ini lebih mengacu kepada daring ya. Ini saya sabar dulu, saya searching dulu, perlu waktu untuk searching. Tadi tidak saya masukkan ke dalam list video. Nah, untuk komposisi, untuk tugas yang sebelumnya yaitu foto dan video, tolong dikumpulkan kemarin maksimal hari Selasa atau Rabu ya. Dan sampai saat ini untuk yang foto sudah banyak, cuman yang video film belum ada. Jadi saya harapkan untuk sebelum ulangan ini, karena hari ini kan harusnya ulangan, saya akan tunggu untuk pengumpulannya. Hari ini hari Kamis, harusnya sudah kita ulangan tata kamera. Namun saya masih menunggu untuk pengumpulan dari tugas video, karena tugas video ini sangat penting. Saya loading dulu, saya cari dulu. Untuk produksi film, sekali lagi saya ingatkan, pengumpulan untuk produksi film saya tunggu. Untuk video hari ini ya, bisa ya. Hari ini Kamis tanggal 11. Nah, ini sudah videonya. Saya akan siapkan dulu materinya. Nah, ini sudah bisa saya lihatkan.
Untuk tugas jangan lupa duduk. Sebentar, ini ada trouble. Oke. Tidak bisa muncul, masih tidak bisa muncul. Oke, nanti saya lanjutkan aja daripada berlama-lama, karena ini kita langsung record jadi tidak bisa langsung di preview. Itu saja mungkin dari materi saya dulu. Nanti akan saya lanjutkan untuk materi yang kedua, tentang video penggunaan kamera dan angle. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.